Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya di channel Valo Gurusha TV. Kita akan berbicara mengenai Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai dengan 10. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Allah Tritunggal, kami mau belajar kebenaran firman. Tuhan singkapkan kebenaran ini dan biarlah kami beroleh hikmatnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya coba bacakan bagi kita ya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gambaran keseriusan Allah terhadap dosa Yehuda itu bisa kita baca di dalam Yeremia pasal 17 ayatnya yang pertama, ketika dia berkata bahwa dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi, yang matanya dari intan terukir pada lohati mereka dan pada tanduk-tanduk bezbah mereka. Jadi bagi Allah, dia melihat Yehuda sudah sangat-sangat parah. Bahkan digambarkan itu dosanya mereka itu tertulis di dalam hati, terpatri di dalam hati. Artinya itu permanen dalam hati. Yang dikatakan itu mata pena itu adalah seperti intan. Itu bentuk keseriusan Allah berhadapan dengan dosa Yehuda ini. Bagi Allah dosa itu sangat luar biasa, dan itu begitu kuat menguasai hati mereka, begitu permanen. Sampai digambarkan bahwa tertulis dengan pena besi. Pena besi. Aduh, itu menggambarkan pena besi itu maksudnya pena yang begitu kuat, itu menancapkan tinta-tinta itu di dalam hati mereka, dan selain di hati mereka itu rupanya di mesbah-mesbah. Artinya dalam segala apapun yang mereka kerjakan, keberadaan diri mereka, ibadahnya mereka, itu semua adalah bentuk perlawanan, pemberontakan kepada Tuhan, dosa di hadapan Tuhan. Nah, kenapa Allah berbicara seperti itu melalui nabinya ini atau melalui hambanya Yeremia ini? Karena memang semua orang pada waktu itu, 2 minggu yang lalu ketika kita membahas tentang panggilannya Yeremia ya, saya sudah menggambarkan situasi pada waktu itu. Para raja, nabi, ya, ada imam, ya, belum lagi para pemuka agama, semuanya itu melawan, menentang hamba Tuhan ini, Yeremia ini. Kalau saya boleh gambarkan, Yeremia berdiri sendiri dan menentang arus yang begitu kuat. Meskipun memang nanti ada kayak Baruch ya, atau ada beberapa orang mungkin yang sepaham dengan dia, tapi itu tidaklah seberapa, dan orang-orang itu bukan orang-orang yang berpengaruh. Ya, 1-2 jumlahnya, tidak terlalu besar. Tapi Yeremia ini berada di pusat daripada situasi sosial pada waktu itu. Dia berdiri sendiri dan mengumandangkan tentang kebenaran firman Allah di tengah-tengah situasi di mana semua orang menolak keberadaannya, menolak kebenaran firman Allah, bahkan menentangnya. Beberapa kali mereka berusaha untuk membunuh dia, menganiaya dia. Betapa bencinya mereka akan berita yang disampaikan oleh Yeremia ini. Nah, ini tentunya saya sudah gambarkan 2 minggu yang lalu bahwa itu dipicu juga oleh hadirnya para nabi palsu, nabi tandingan yang mencoba menyampaikan berita-berita yang enak didengar. Nah, masalahnya manusia ini suka mendengar yang enak-enak. Mereka tidak mau mendengar yang pahit, yang sakit, yang keras dari Tuhan. Maunya itu yang enak-enak.
Dan itu justru yang menenggelamkan mereka semakin tenggelam bahwa Tuhan harus menghukum orang-orang ini. Ya, jadi situasinya pada waktu itu kan Asyur sudah mulai menghancurkan utara ya, kerajaan utara, lalu datanglah kerajaan yang baru ini Babel, dan Allah sudah berbicara bahwa memang Allah memakai kerajaan dari utara itu atau Babel itu untuk menghancurkan Yehuda karena dosanya. Memang itu adalah diatur oleh Allah. Memang Allah memakai orang-orang itu, ya. Tapi bukan berarti bahwa orang-orang yang dipakai oleh Allah ini juga untuk menghukum orang Yehuda bahwa itu dibiarkan mereka akan menjalani kehidupan. Tidak, Allah juga akan menghukum juga orang-orang itu. Nah, di dalam situasi seperti itu, orang Yehuda ini tidak mengerti bahwa ini semua adalah diperhatikan, dipedulikan, dilihat oleh Allah apa yang terjadi. Ya, maka mereka justru meminta bantuan kepada Mesir, meminta bantuan kepada Asyur untuk membendung kekuatan Babel ini. Nah, Allah sudah berbicara, enggak, ya, enggak. Ini Babel ini adalah Allah di tangan saya untuk memberikan pelajaran, memberikan disiplin terhadap orang-orang Yehuda. Yang dikehendaki oleh Allah itu artinya mereka berserah, udahlah, enggak usah melawan, ya. Nggak usah melawan Babel itu, karena memang itu ya diizinkan oleh Allah. Babel itu berkuasa, mereka akan memberikan pelajaran kepada orang-orang Yehuda. Maunya Allah itu orang-orang Yehuda itu melihat itu sebagai sebuah bentuk disiplin, dan mereka harus berserah, jangan melawan, jangan meminta dukungan dari manusia. Nah, ini yang dikatakan oleh Yeremia dalam bagian ini, bahwa justru engkau ketika engkau mengandalkan manusia, mengandalkan Mesir, mengandalkan Asyur, engkau justru semakin dikutuk oleh Tuhan. Jadi bukan solusi meminta bantuan pada orang di zaman itu, di dalam situasi seperti itu, justru menjadi sebuah alat untuk mempertegas hukuman yang akan mereka terima. Jadi Yehuda itu salah langkah, ya, salah langkah. Ya, ketika Babel datang, mereka minta bantuan dari orang lain. Dan itu yang dikatakan oleh Yeremia, terkutuklah. Itu nggak main-main loh ya. Bahasa Yeremia di situ adalah terkutuklah. Terkutuk ini artinya ya dihukum, ya, semakin tertindas, semakin terpuruk, ya. Udah jatuh ketimpa tangga, itu istilahnya ya. Ya, kalau udah jatuh ya jangan timpa tangga lagi dong, cukup jatuh doang. Nah, ini masalahnya Yehuda ini yang memilih jalan seperti itu, udah jatuh, tertimpa lagi dengan tangga. Ya. Jadi maunya Tuhan itu udah terima aja, karena ini adalah ya retribusi dari dosamu, karena kejahatanmu, karena pemberontakanmu kepada Allah, ya Anda harus dicemeti, karena itu bukti bahwa engkau adalah anak-anak Allah. Orang-orang yang dikasihi oleh Allah, maka dia harus mencemeti, dia harus memukul, dia harus merotani mereka. Ya, pakai rotannya, merotani itu bahasa figuratif ya. Artinya memberikan disiplin pelajaran kepada mereka untuk mereka kembali kepada Allah. Nah, memang bagi Yeremia itu sulit ya, sulit mengungkapkan bahasa-bahasa seperti ini sebenarnya ya dalam situasi seperti itu, karena semua orang itu melawan dia. Tapi Yeremia ini adalah contoh hamba Tuhan yang berdiri teguh di tengah-tengah arus yang begitu kuat. Dia begitu lantang berbicara, dia tetap pada posisinya. Dia hanya mengungkapkan apa yang Allah telah firmankan kepadanya. Dan dia tidak bergeser sedikit pun. Jadi saudara, ada banyak orang ya, ada banyak hamba Tuhan itu melakukan pelayanan tergantung situasi. Tergantung situasi. Ya. Tidak tergantung pada apa yang Tuhan firmankan. Ya. Demikian pula di dalam menyampaikan kebenaran firman, seringkali banyak hamba Tuhan itu menyesuaikan. Akhirnya yang terjadi ya exegesi, artinya ya apa yang ada di dalam pikiran kita setelah kita membaca situasi, ya kita sisipkan itu, kita sesuaikan kebenaran firman Tuhan. Kita bukan mengungkap, bukan mengeksegesi, bukan mengangkat keluar apa yang firman Tuhan sampaikan melalui kebenarannya ini. Itu masalah.
Yeremia ini memberikan keteladanan kepada kita. Enggak loh, enggak boleh berubah, enggak boleh dipengaruhi oleh apapun, tidak boleh dipengaruhi oleh situasi. Kebenaran itu tetap pada tempatnya dan harus disampaikan dengan lugas, dengan tegas, dengan jujur. Jangan dipermainkan. Nah, nabi-nabi palsu ini mempergunakan ya situasi yang seperti itu yang menolak Yeremia pada waktu itu. Mereka menyodorkan diri untuk memberikan harapan-harapan palsu. Jadi saudara, yang disampaikan oleh para nabi palsu itu adalah harapan palsu. Ya, mereka berkata, oh enggak, kita tidak akan dihukum oleh Tuhan. Ya, paling juga kalau dihukum ya 2 tahun. Saya udah jelaskan itu di beberapa video saya sebelumnya. Itu bukan 2 tahun, 70 tahun nanti. Risiko daripada dosanya mereka harus mengalami pembuangan seperti itu. Nah, Yeremia mengungkapkan kalimat ini di tengah-tengah situasi itu pergumulan saudara. Pergumulan ketika engkau hanya seorang diri dan engkau melayani orang yang menentang engkau, itu sulitnya luar biasa, Kita aja di gereja ya, di gereja yang kita layani itu bisa ya, kita melayani mungkin ada 50-50, ada juga orang-orang yang mendukung memang ya, ingin mendengar kebenaran. Tapi ada juga orang-orang yang menentang kebenaran ya, tersinggung lah atau apalah. Ya, ada keinginan hati mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, lalu mereka menolak hamba Tuhan. Ya, kita aja menghadapi situasi seperti itu ya udah sulit bagi kita. Yeremia ini loh seorang diri loh. Dia berhadapan dengan begitu banyak orang dan orang-orang yang melawan dia itu bukan orang-orang biasa. Para pimpinan, raja. Ya, Yoyakim itu raja-raja yang terus menentang dia. Zedekia lebih lagi. Ya. Mungkin dia hanya sejahtera di masa Yosia. Yosia ya melakukan reformasi ya, dia sedikit senang ya di masa itu, tapi setelahnya ya itu dia berhadapan dengan pergumulan yang begitu sulit pada waktu itu. Nah, berbicara tentang mengandalkan Tuhan di tengah-tengah situasi seperti itu sulit sekali. Ya, jadi mengandalkan Tuhan yang dimaksud itu kalau dalam bahasa aslinya itu batah ya. Batah itu maksudnya trust. Ya, jadi arti mengandalkan Tuhan itu ya artinya trust, percaya. Ya. Percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan. Dan itu sulit. Ya. Ketika Babel datang membawa pedang, membawa senjata, itu sulit untuk mengandalkan Tuhan, bersandar pada Tuhan di tengah-tengah situasi seperti itu. Maka orang-orang Yehuda ya cari jalan keluar dengan meminta bantuan Mesir, koalisi dengan Asyur, membendung kekuatan Babel. Tapi apa yang terjadi? Ya hasilnya ya kehancuran. Seperti yang saya katakan tadi, sudah jatuh, tertimpa lagi tangga. Ya. Jadi ada gambaran di sini ya, dia kontraskan di situ. Ketika engkau mengandalkan manusia, justru yang Anda hadapi adalah terkutuk. Kutukan seperti apa? Dia berikan gambaran ayat 6, ia seperti semak bulus di padang belantara, tidak akan mengalami keadaan baik. Ya, seperti yang ada di tanah tandus, seperti yang ada di padang gurun, di negeri di mana tidak ada berpenduduk, nggak ada kehidupan. Jadi orang yang mengandalkan manusia itu artinya menaruh harapan pada manusia, trust, ya, bersandar pada manusia, pada kekuatan manusia. Firman Tuhan katakan itu pasti akan ada di dalam situasi yang sulit, dan itu terkutuk. Ya. Dan sebaliknya dia kontraskan orang yang mengandalkan Tuhan, trust, bersandar kepada Tuhan. Dia beri gambaran bahwa orang itu seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan tidak akan pernah mengalami musim kering ya, atau datangnya panas terik. Ya, ini artinya bukan tidak mengalami tidak mengalami kesulitan. Enggak, tetap ada kesulitan, karena di dalam ayatnya yang ke-8 itu dikatakan yang tidak khawatir dalam tahun kering. Ada masa-masa kekeringan, ada masa-masa sulit, ada penderitaan, ada penganiayaan, ada kesulitan yang dihadapi oleh orang yang mengandalkan Tuhan.
Jadi jangan menipu ya, jangan menipu. Saya juga tidak mau menipu jemaat dengan berbicara yang muluk-muluk, berbicara tentang kedamaian palsu. Jangan. Dosa itu tetap ada retribusinya. Artinya ada hal yang harus Anda bayar ketika engkau berdosa di hadapan Tuhan. Itu tidak bisa dipungkiri. Meskipun ada pengampunan. Ya. Jadi perhatikan ya, kita sebagai orang percaya memang kita mengalami pengampunan dari Tuhan. Karena Yesus mati di atas kayu salib itu untuk memberikan kita pengampunan. Tapi bukan berarti retribusi dari dosa yang kita perbuat itu nggak ada lagi. Artinya sudah nggak ada akibatnya, nggak ada dampak daripada dosa yang kita berbuat. Ada loh, ada. Ya, jadi Yeremia berbicara bahwa bukan tidak mengalami musim kering, bukan. Ada musim kering itu ada, tapi dia tidak mengalami kesulitan di musim itu. Kenapa? Karena akar-akarnya itu menjulur ya, dia dikatakan merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Jadi musim kemarau ada, musim kering ada, penderitaan ada, tapi akarnya itu sudah terpaut pada air sehingga tetap hidup, bahkan menghasilkan buah. Artinya orang yang mengandalkan Tuhan ini meskipun dalam situasi yang sulit, dia masih mampu untuk menghasilkan buah, masih mampu menjadi berkat di tengah-tengah kesulitan hidupnya. Ya, jadi saudara mengandalkan Tuhan itu bukan berarti, oh saya bersandar kepada Tuhan, saya percaya kepada Tuhan, saya mempercayakan hidup saya kepada Tuhan, maka saya tidak akan mengalami kesulitan. No. Tidak seperti itu. Yeremia itu, sekali lagi saya mau katakan, Yeremia itu gambaran hamba Tuhan yang berdiri seorang diri di tengah kesulitan yang begitu hebat. Di mana dia ditentang oleh semua orang, tapi dia tetap berdiri karena dia terus bergantung pada Tuhan. Tuhan yang memanggil dia adalah Tuhan yang setia, yang memberikan kekuatan, yang memberikan pertolongan di dalam situasi terpuruk sekalipun. Ya, maka dia memberikan penghiburan kepada kita di ayat yang ke-10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan perbuatannya. Jadi Allah itu adalah Allah yang adil. Dia tahu, dia memperhatikan, dia peduli dengan apa yang terjadi. Baik itu yang dilakukan oleh orang-orang yang menentang dia, yang memberontak kepada dia, maupun orang-orang yang mengandalkan dia. Kita di mana? Ya, mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan manusiawinya kita, atau justru mengandalkan Tuhan. Ayat hafalan kepada kita pada minggu ini 13 Februari 2022 terambil dari Yeremia pasal 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.